Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Ini saya izin sambil absen ya, Pak, bentar. Iya Bu, silakan absen dulu. Bagas Aditya Pratama. Bagas ada? Oke, ada. Dimas belum, Irfan ada, Khalid belum, Rehan belum, Rizik ada, Renaldi ada. Oke, itu dulu Pak. Silakan dilanjutkan nanti kalau ada yang masuk lagi langsung saya iniin aja, centang aja di absen. Silakan Baik Pak. Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Untuk dua pertemuan sebelumnya kita udah ini ya, kita langsung aja ke materi ya. Untuk dua pertemuan sebelumnya kita udah bahas pertama pengenalan dari 3D Max itu sendiri, untuk tools-toolsnya dan fungsi-fungsinya. Yang kedua, kemarin tuh ngebahas sampai ke create object, edit object, dan sampai ke memberi material ya, material pada objek tersebut. Nah, untuk materi sebelumnya, kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang belum belum paham atau masih bingung? Mungkin kita bisa ulas lagi di sini. Soalnya eh, lihat di bahasan untuk yang pertemuan sekarang itu membahasnya tentang unwrap yang kemarin sudah dibahas. Berarti kita memperdalam di bagian itu, di bagian texturing dasar sama texturing unwrapnya ya. Mungkin bagi teman-teman ada ini nggak, ada pertanyaan nggak dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya? Banyak ada. Kita langsung share aja ya. Materi yang sebelumnya kita pernah membuat modeling yang seperti ini, kayu ya. Nah, ini teksturingnya menggunakan teknik unwrap ya. Unwrap itu tekstur yang nantinya bisa dipakai untuk di beberapa platform 3D juga. Bisa objek 3D-nya yang kita sudah buat itu bisa kita pakai untuk berbagai platform lain seperti untuk program game yang dan sebagainya ya. Karena ini kalau udah seperti ini berarti kita udah jadi aset. Untuk materi yang ini ada ini nggak, ada yang masih bingung nggak, atau penggunaan tool-tool dasarnya?
Nah, di pertemuan selanjutnya mungkin kita udah masuk di bagian ini ya, animasi awal, mungkin pengenalan animasinya. Jadi tool-tool dasarnya harus harus kita pahami dulu, fungsi-fungsinya dan tekstur-teksturnya. Material kemarin kemarin material dasarnya tinggal, kalau material dasar tidak perlu tekstur, tinggal di drag-drag aja ya, ininya dari sini. Bisa dimasukin, klik tahan drag, geser. Kalau untuk material standar ya, kalau warnanya kita rubah ini di sini. Diffuse-nya bisa kita rubah warnanya. Masuk ke objeknya langsung. Kalau di drag atau klik ini, assign material, atau yang ini, klik yang ini nih, tanda panah. Ada yang ingin bertanya dulu nggak? Oh, untuk absen tadi sudah di absen sama Ibu Pia ya. Konfirmasi aja nanti. Baik, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya ya. Mungkin ini di sekitar masih pembuatan objek atau mengedit objek biar lebih paham. Kita mulai dengan hapus dulu ini. Untuk mengedit sebuah objek, ya kita aktifkan dulu. Kita buat dulu objek kotaknya di drag, klik tahan drag, terus digeser ya. Klik lagi tahan untuk bikin dua objek. Karena objek kedua ini terpisah, tapi kita ingin mengeditnya untuk menjadi satu, untuk satu kesatuan ya, karena ini masih beda objek, jadi ada dua. Cara mengeditnya kayak kemarin, kayak yang sudah dijelaskan sebelumnya, di klik kanan, convert to edit poly, klik kanan ya, convert to edit poly. Yang ini juga sama, kalau misalkan mau diedit yang ini atau yang ini, kita convert to edit poly yang mana aja bebas. Contoh kita yang ini.
Nah, kita masuk ke modif attach nih. Klik attach-nya di sini. Lalu klik objek yang mau kita gabung. Nah, ini udah jadi satu kesatuan. Jadi fungsi-fungsi dari edit poll itu di sini nih semua. Yang kemarin udah dijelasin minggu minggu sebelumnya. Ada vertex, yang 5 ini nih. Kita hapus lagi yang bagian ini. Nah, supaya supaya kita klik ini ada tanda merah seperti ini, supaya kelihatan dalamannya ini F3 ya, F3 2 F2 supaya kelihatan merahnya area yang kita seleksi itu yang mana, F2 tiga untuk melihat ruang tiga dimensinya. Contoh kita delete dulu yang area yang kita seleksi ini. Kita delete untuk menggabungkan objek kedua ini biar biar nyambung supaya gak ulang seperti ini. Klik dulu menggunakan ini border, klik di kotak yang ini sama yang ini klik juga pakai kontrol, jadi keduanya terseleksi ya. Bagian ini sama bagian ini terseleksi keduanya. Terus kita ke bagian ini nih, klik. Nah, jadi satu kesatuan nih. Kalau kita pencet F3, kelihatan ruang tiga dimensinya sudah tertutup semua. Itu contoh-contoh dasar untuk mengedit objek ya. Wah, sekarang gunakan tool yang ini. Nih, proyek selanjutnya yang ini. Ini apa fungsinya? Fungsinya untuk supaya sudutnya biar lengkung ya, biar kebagi beberapa ininya. Ingin menambahkan garisnya ini, pakai ini. Klik di sini, di settingnya. Nah, kita atur parameternya sesuai keinginan kita. Kalau ingin menambahkan garisnya lagi, tinggal klik yang ini, yang bawahnya. Jadi halus. Udah,
tinggal klik yang ini. Fungsi yang break tadi bisa juga kita pakai di sini nih. Nggak harus satu blok. Kita coba seleksi ininya juga, garisnya. Kelihatan gak nih? Ada merah-merah dikitnya berarti yang terseleksi. Nih ini. Klik juga di sini. Bagian ini satu diklik, bagian ini satu diklik. Terus pencet lagi yang ini. Oke. Jadi tertutup yang bawahnya aja nih. Kalau tadi semua tertutupnya. Kalau yang sekarang bagian bawahnya aja karena yang diseleksi cuma garis yang bawahnya ini. Terus fungsi yang ini satu-satu ya tadi udah extrude ya. Kalau extrude kemarin udah dijelasin tapi kita coba lagi. Kalau extrude kita coba pakai yang extrude sekarang. Ini di perintah di edit poly semua ya. Kalau objek sudah di convert ke edit poly berarti fungsi-fungsi ini nih yang kita pakai nanti untuk mengedit objek apapun ini di sini nih. Coba kita sekarang gunakan yang extrude. Kalau extrude untuk menambahkan objeknya yang edit si extrude ya. Kemudian yang untuk melihat garis-garis ini atau wireframe ini di klik F4 ya. Tadi extrude-nya cuma satu satu area ya. Coba kita seleksi beberapa area terus kita extrude. Jadinya seperti ini nih. Bisa juga kita ganti ininya nih. Ada tanda kotak ini kecil. Jadi ganti extrude-nya mau mau pakai yang tipe apa? Mau yang group, mau yang lokal normal, beda-beda. Atau mau ini ada ini aja nih extrude-nya atau mungkin ini extrude ya. Extrude. Terus yang lainnya tadi extrude udah, bevel udah, bevel belum ya. Kalau bevel sama aja sih, sama aja kayak extrude cuman bisa nih bisa di kalau extrude tadi extrude cuma lurus gitu. Kalau bevel bisa permukaannya bisa kita edit dulu, kecil ini besar ini. Ini udah
edit, remove, connect nih, fungsi connect itu untuk eh, menambahkan menambahkan satu garis di contoh di sini kita mau ada garis lagi karena untuk tiangnya contoh untuk tiang ke atas nggak ada makanya kita bikin garis lagi dengan connect ini ya connect. Ya, kita bisa edit mau berapa tambah tambah edit ya, tambah garisnya contoh gini jadi ada fungsi koneksi kalau well itu fungsinya untuk menggabungkan kalau kita sudah bikin ternyata eh, nggak perlu maunya di tengah atau maunya dikurangin lagi kalau di delete nanti coba kita delete delete jadinya bolong. Nah, ya, lupa kan belum ada karena ini jaraknya masih jauh nih nih dari ininya parameternya masih jauh berarti harus dinaikin dulu kalau misalkan kita klik linknya ininya nggak ada pergerakan apa-apa atau hmm, fungsinya nggak berfungsi berarti ininya kurang ya ininya jaraknya kita naikin aja jadi gabung gabungnya nanti pasti posisinya di tengah-tengah ya antara titik satu dengan satu jadinya di tengah-tengah udah klik tanda plus ini kalau masih mau ngedit yang satunya klik plus kalau udah berarti kliknya yang ini centang kalau klik plus berarti ini sudah tergabung sudah yang tadi dua itu jadi gabung jadi satu ini juga tinggal klik satu ini klik lagi jadi gabung itu si filenya kalau target well tuh kita bisa atur posisinya kemana mau kita gabungkan. Kalau tadi kan diklik dulu objeknya, vertexnya satu sama vertex yang lain diklik. Kalau sekarang vertex satunya diklik, terus kita arahin mau kemana gabungnya. Tapi nggak bisa lewat ini ya, nggak bisa melewati vertex-vertex yang lain. Berarti kalau misalkan di sini gabungnya ke sini, ke jarak yang nggak ada halangan vertexnya. Nah contoh gitu. Ini fungsi target well. Klik dulu ininya, lalu klik ini, udah gabung ya fungsinya. Tadi fungsi koneksi udah, berarti dari edit ini semua fungsinya sudah dijelasin ya. Yang remove pasti udah pada tahu berarti yang ini untuk menghapus.
Kalau untuk ceknya, ininya kita lihat di tengah. Cek, tinggal klik shift, terus geser, shift di klik objeknya, klik tahan, terus geser jadi dua. Atau mau jadi berapa kopinya? Ini kelipatannya nanti. Coba kita lima. Nah, jadi lima kopi objeknya. Atau mau kopi cuman bagian dalamnya aja, perbagiannya, caranya. Contoh kita ini pilih ini nih, klik ini ada perintah seperti ini berarti yang ini mau dicopot dari objek satu kesatuan ini atau kita mau mengklonnya, mau mengkopinya. Kalau kita mau mengcopy berarti pilih yang ini checklistnya. Nah, jadi ini ada dua yang udah di copy satu nih. Nah, beda kalau tadi kita pilih yang atas, tuh, tulis ini ke copy ya. Dan udah bukan dari satu kesatuan ini lagi. Kalau yang lain kan pasti pasti mengunci ini ada pergerakannya, ada yang ikut juga. Ini udah copot dari bentuk sebelumnya. Itu ya fungsi dari fungsi-fungsi edit pool itu sama aja nanti kalau misalkan kita buat objek yang kita inginkan, rumah atau apa, pintu, kadang mau penambahan kaca atau apa, atau pengurangan kaca, ya fungsinya pakai edit poly tadi. Caranya pun sama, kalau misalkan mau menggabung kacanya dari dua menjadi satu, tinggal menggunakan tools yang ini nih, yang di edit poly tadi, extrude kelompok-kelompok ini, edit. Misalkan warnanya, tinggal klik ini langsung berubah warna, atau di drag juga bisa. Tapi kalau misalkan
Di drug itu biasanya satu material ini menyimpan beberapa material. Jadi kalau misalkan kita drag, tumpukan nanti warnanya. Contoh seperti ini nih. Tuh, jadi pertumpukan seperti ini nih. Karena ini udah ada beberapa material di sini. Cara menambahkan materialnya itu, ini kan masih satu nih materialnya. Kalau misalkan mau banyak lagi, karena slot-slot di sini material itu cuman ada sedikit ya, cuman ada segini nih. Itu kalau misalkan kita buat objek 3D sudah di cakupan area yang besar gitu dan objek-objeknya banyak, kemungkinan slot material ini kurang ya segini, kurang karena untuk tekstur eh, rumput kayak gitu, pohon, terus rumah, terus karakter, pasti ini kurang sekali. Makanya ada di sini ada opsi nih ini nih multisub multisub objek itu kita menambahkan material di dalam material. Nah, di dalam satu material ini jadi banyak material lagi nih di dalamnya. Kita bisa isi juga di sini. Nah, di dalamnya bisa kita tambahkan lagi multi. Jadi kurang lebih semacam inilah folder mungkin ya. Di dalam ini ada folder lagi supaya nanti nggak kehabisan ini slot materialnya, supaya nggak habis-habis di sini bikin multi sub objek material di sini juga biar eh, semua materialnya masuk nanti kalau misalkan udah bikin objek yang banyak gitu, yang banyak dalam satu area viewport ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk sesi mengedit-ngedit sebuah objeknya? Ada yang sudah mulai mencoba untuk membuat objek atau apa, terus kesulitan cara ngeditnya atau cara memotongnya, cara menggabungkannya atau menambahkan materialnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya baik, selamat bergabung. Ya silakan, ada yang mau bertanya. Adzan maghrib jam berapa ya? Paling nanti adzan maghrib istirahat dulu 15 sampai 15 menit cukup mungkin ya untuk buat. Ayo silakan, yang bertanya atau masih bingung. Si ini atau ini
chipnya tuh harus ada kamera nanti. Kamera tuh jadi di bagian ini nih nanti, di bagian tuh modif ini untuk geometrinya, ini spline, ini lightnya, lighting, dan di sini kameranya, ini kamera. Tools pembantunya untuk poin-poin ya, seperti dummy ini sebuah karakter satu karakter pasukan tulang karakter satu tulang di sini tulangnya ini tulang bawaan 3D Max baik OS itu standar standar primitif. Kalau kita klik di sini standar ini kebanyak lagi nih ini salah satunya yaitu ada menu vertical system nih. Vertical system itu nanti untuk buat efek-efek ya kayak di film-film itu ya, kayak efek hujan, efek api, efek salju, air di sini nih vertical system. Oh ya, kita buat ngasal dulu aja gambarnya ya, supaya yang penting fungsi-fungsinya dapat dimengerti aja dulu. Gak harus bikin objek yang perfect banget. Yang penting ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk ini. Tuh menutupi lubang yang seperti ini nih. Klik area lubang yang bolongnya ini. Klik ini. Nah, terus tutup. Ini udah, extrude udah. Insert vertex, kalau insert vertex, itu menambahkan ya, menambahkan satu vertex di mana kalau misalkan butuh ada satu vertex tambahan, kali insert vertex. Paling nanti teman-teman nyoba aja dulu, nyoba pasti kalau udah coba pasti ada beberapa yang
mau ditanyakan atau yang belum ditanyakan. Soalnya kan 3D Max ini tools-toolsnya tuh banyak banget fungsinya dari file ini aja banyak dari edit tools banyak lagi menunya banyak lagi dari animasi banyak lagi makanya penting tahu tools dasarnya itu ya nanti uh, yang lainnya ngikutin ini di klik kanan juga ada nih kan extrude juga ada nih klik kanan nih extrude wow. Belum ya bentar ya kita cek nih dan silakan untuk teman-teman ada yang mau nanya. Teko ya di 3D Max paling gampang banget soalnya udah ada di sini itu tinggal klik drag kita langsung jadi. Nah kita coba gunakan fungsi yang tadi di Teko ini ya. Ini karena Teko ini sudah satu kesatuan, Teko sama tutupnya ini. Kita coba di convert edit poly dulu. Kita coba buka tutupnya. Pakai elemen ini ya, seleksinya. Oke ini nih. Kalau misalkan kita, kalau misalkan kita seleksinya pakai ini, yang terseleksi cuman satu area aja nih. Kalau kita seleksinya pakai ini, nggak bisa karena nggak ada area yang
bolong ya. Kecuali di sini ada hari nih, ini baru bisa ke seleksi ini. Kalau kita seleksi pakai ini, nggak bisa juga. Ini cuman satu garis doang. Apalagi kalau pakai ini, vertex ini cuman satu vertex ini. Berarti seleksinya harus pakai ini, elemen ini. Klik satu kali, udah semua terseleksi ini. Bisa drag ke atas, karena ini masih satu kesatuan sama dengan tekonya ya. Kita seleksi juga tuh masih terseleksi semua. Makanya kita gunakan fungsi yang tadi. Klik, oh, jangan di checklist ininya berarti. Kalau mau kalau mau dari bagian objek ini, dari bagian satu kesatuan teko ini, klik. Nah, udah beda objek. Akhirnya ini klik lagi yang ininya. Karena kita nggak bisa ngeklik yang tutupnya ini karena tutupnya kan udah dikeluarin dari teko ini. Udah enggak satu kesatuan lagi. Tapi belum bisa diklik karena kita masih seleksi tadi ini. Menggunakan seleksi ini. Atau seleksi yang ini tadi. Klik dulu ininya. Nah, baru kita bisa. Nah, masih di bawah harusnya di atas ini area. Karena ini masih hierarkinya masih ngikutin posisi teko tadi. Berarti kita harus ke sini. Ntar pivot. Terus pencet ini. Nah, ini tuh udah center ya. Jadi berarti nanti ambil posisinya yang paling tengah-tengah. Ngeklik ini tuh hanya bisa untuk objek yang rata ya. Objek yang sama kayak lingkaran seperti ini atau segi empat rata pasti ngambilnya titiknya pasti tengah-tengah nanti. Beda kalau yang ini. Kalau yang ini kita klik lagi center ke objek ini. Centernya tuh jadi ngaco. Centernya nggak di tengah karena nyesuaiin centernya dari ujung ini sampai ujung ini. Kalau sudah berarti matikan lagi ini. Sudah buat animasi tinggal klik di frame-nya ini terus tentukan mana bentuknya di frame berapa jadi animasi langsung gerak bentuk ini.
udah ada ya, mungkin kita uh, istirahat untuk sholat dulu ya. Uh, Sekarang 5:51 ya. Berarti 20 menit aja ya, berarti 6:10 kita gabung lagi ya. Um, Iya, 6:10. Oke ya semua ya. Nah, istirahat dulu, sholat dulu semuanya. Ya, ini teman-teman ada yang nanya ya, untuk teksturingnya. Baik, nanti kita bahas teksturingnya di ini di eh, jam 6:10 ya, setelah sholat maghribnya. Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya pilihannya. Eh, Tadi ada yang nanya nih chat di chatnya, atau nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung di ini aja ya, ditanyakan langsung aja. Audionya, mic-nya jangan ini dulu, jangan di mute dulu. Ini pertanyaannya nih, munculin tekstur, munculin tekstur di objek ini ya. Kita tekan M dulu untuk munculin materialnya. Objek standar. Ini ya tadinya. Ini nih, yang tadi ditanyakan itu kenapa teksturnya nggak muncul di objeknya itu, mungkin bagian ininya belum diklik nih. Nih, di saw-nya. Coba di ininya diklik. Pasti di drag gimana pun nih, tetap nggak muncul teksturnya karena ininya belum ditampilin nih. Kalau diklik ini, kalau ininya aktif, pasti muncul di sini. Klik dulu material yang mau dimunculinnya, terus aktifkan ininya. Ini juga sama. Itu ya, kita coba lagi buat objek supaya nggak bingung untuk pemasangan materialnya. Kita coba buat objek dari kayu, dari box. Kita coba buat
supaya mengerti ya teman-temannya. Kita buat objek aja dari nih, dari mau mau dari apa, geometri semuanya ini bisa dibuat objek ya. Contoh kita buat dari plan ini nih. Contoh kita buat sinyal dulu ini, klik kanan di sini, kanannya terus kosongin. Iya, ini kosongin biar ini di tengah-tengah. Ya, untuk melihat penambahannya biar kelihatan nih. Itu aja lah cukup ya. Pak, Pak, kita coba edit ya. Klik kanan, convert to edit poly. Seleksi semuanya. Atau mau menyeleksi semua bisa juga, klik ini terus Ctrl A juga bisa. Untuk coba ini hapus dulu. Untuk menghilangkan grade-nya dulu ya, biar biar nggak pusing, bisa tekan G ini. Tekan G jadi hilang grade yang dasarnya ini. Tapi kalau mau tetap ada, bisa ditampilin. Ini tadi udah diedit poly. Kita coba extrude, klik kanan. Yang polygon ini ya, extrude. Kalau di elemen ini, klik kanan extrude-nya nggak ada nih. Harus pindah dulu ke sini. Kalau udah terseleksi semua, klik kanan extrude. Buat aja mantap ya. Coba kita bikin di 5 aja ya. 5. Nah, seperti ini contoh. Pokoknya masih kolom kita bisa tutup bordir. Klik ini.
Oke, kalau udah, nanti ya, coba lihat garis-garisnya lagi. Sambungannya ke sini, klik kanan, connect. Atau di sini bisa, nih, connect. Ini juga sama. Tentunya kita bisa buat yang lebih gampang dengan box ya, box geser. Tapi supaya teman-teman bisa ngerti cara penambahan, cara menggabungkan, cara menutupi area yang bolong dengan tools itu ya. Connect ini akan connect. Ya, dari vertex ini ke vertex ini nggak bisa dikonek karena udah terhalang garis ini. Caranya kita bisa menggunakan ini kan, klik kanan, nih, COT, sambungkan ke sini, klik, sambungkan ke sini. Udah, semuanya udah tertutup. Oke, udah. Sekarang kita gunakan ini ya, yang tadi itu, yang tadi jelasin ini, kalau misalkan pakai extrude, langsung panjang ke bawah, lurus. Tapi kalau misalkan pakai ini, kita bisa atur dulu, ininya kita nolin dulu. Contoh seperti ini, jadi kecil nih. Segini aja coba. Nah, baru kita extrude. Ini kan udah hati-hati. Seleksi empat-empatnya, dia otomatis empat-empatnya bisa bisa buat seperti ini langsung. Nggak harus satu-satu. Klik kanan, extrude. Nah, menjadi kaki-kakinya.
cara edit. Masukkan materialnya itu, tadi yang masih bingung itu bisa di drag langsung. Nah, masuk langsung materialnya. Karena ini masih nggak beraturan, kadang ini cuman garis-garis gini, berarti ini materialnya belum merata. Cara buat meratanya itu bisa pakai masuk ke modifier list ini nih. Bisa pakai unwrap ini yang nanti teksturnya diedit-edit dulu di Photoshop, atau UV map ini. UV map ini bawaan 3D-nya langsung ya. Nah, ininya kita atur, coba pilih kita di box. Nah, pilihannya beda-beda nih. Sudut-sudut seperti ini cocoknya di box ini. Untuk mengedit garis yang kuning ini nih, biar ini kan masih kepotong segini, biar agak gedenya tinggal UV map ini nih, klik yang ini, terus ini nih scale-nya digedein, bebas nih mau di drag segede apa, ini aja, ini jadi meja. Mana bisa ya, yang tadi yang nanya gimana, masih bingung nggak? Siapa tadi yang nanya tuh? Baik, sudah aman. Eh, untuk ini ya, untuk pertemuan hari Senin, nanti Bu Pia mungkin ngasih tugas, ngasih tugasnya itu buat objek seperti ini, atau objek objek kursi aja yang sudah dimasukin berikut materialnya. Nanti kan teman-teman bisa ini, bisa share screen nih, yang udah bisa, yang udah belum, yang bisa yang belumnya, biar yang lainnya kalau masih bingung bisa ikut mengerti juga untuk bagian material sama ininya. Nanti mungkin setelah perkuliahan beres, nanti mungkin Ibu Pia ngasih tugasnya nanti di grup WA mungkin, karena mau mau tahu ini sejauh mana pemahaman untuk materinya. Karena kalau misalkan masih bingung, lanjut ke yang lainnya juga, ke materi yang lainnya, nanti bingung juga soalnya kan satu kesatuan.
ini ke tanah di sini. Bawaan standarnya tuh pasti di area grid ini di titik fokusnya tuh di grid ini, berarti kalau mejanya seperti ini harus dinaikkan lagi ke atas, digeser ganti warna standar ini. Nah, ini ada di sini, ganti aja warnanya. Tes mencoba render F9 ya. Nah, F9 pada lightingnya, jadi warna warna meja dan warna alas dasarnya seperti tidak menempel, seperti ngambang ya. Kita kasih lampu yang standar, standar objek, standar skylight. Skylight, klik di sini, di mana aja bebas. Satu kali ya, kalau misalkan klik berapa kali nanti lampunya banyak. Jadi pengerendarnya ini harus diaktifkan nih, ke shadownya kita aktifkan. Render shadow, kita aktifkan. Kita bandingkan sebelum pakai lighting. Bedanya sebelum kalau misalkan kita mau ngedit terus objek lainnya mau kekunci, bisa di klik kanan. Contoh kita mau ngedit ini buat alas doang, jadi nggak kita edit edit tapi tetap mau ada alasnya. Klik kanan, object properties, klik kanan, nih di sini tulisnya centang aktifkan. Nah, nggak bisa di edit edit lagi ini, nggak bisa diklik karena udah dikunci. Tapi untuk menguncinya, warnanya mau tetap ada atau teksturnya tetap ada gitu bisa, karena ini jadinya abu-abu. Contoh tadi warnanya tuh, please kalau mau nyabotnya, kalau mau lepas kuncinya, akan please.
Nah ini kan warnanya tadi pasca ya. Object properties. Nih ininya centang ini dihilangkan. Coba show browsernya. Terus klik place-nya. Nah kekunci tapi tetap teksturnya muncul. Untuk muter-muter seperti ini. Untuk melihat tampilannya itu ALT. Scrollnya ditahan. Terus geser. Untuk melihat ke atasnya gini. Scrollnya ditahan. Geser. Untuk muter pakai ALT. Kalau nggak pakai ALT, scroll doang, ngegeser gini doang. Itu untuk mempermudah ya, untuk mempermudah. Contoh kita objeknya jauh, kali geser-geser pakai scroll, terus puter pakai scroll lagi, tapi pakai ALT, terus geser, scroll, scrollnya ditekan ya, scrollnya ditekan, terus di drag, geser-geser. Gitu ya. Saya cek pakai box coba di sini. Sebetulnya ini bisa buat kursi langsung. Ininya kasih dulu Upinet tadi ya. Ya, oke paham ya. Sampai sini. Untuk mengunci area yang mau kita render itu, contoh kita mau merender ini, karena sudut dari sudut tampilan untuk rendernya sudah cocok nih di sini. Kita nggak mau keganggu-ganggu lagi, karena ke scroll dikit, tampilannya jadi rubah lagi nanti untuk rendernya. Makanya kita butuh kamera untuk mengunci area yang ingin kita render. Bisa kita ngambil dari sini kameranya, free free target nih kameranya, atau targetnya udah kita kunci, kita kontrol C itu kita udah masuk dalam kamera ini. Nih di atas ini perintahnya apa,
keterangannya sudah ganti ya jadi kamera. Ya, ada kamera bukannya, kita coba cek dari dari tampak atas udah kelihatan ada kameranya, jadi ini nggak akan keganggu-ganggu lagi posisinya. Bisa kita geser atau kalau mau bikin animasi dari kamera auto ini selalu diaktifkan ya kalau mau buat animasi autonya. Udah ada tanda merah di sini untuk frame per frame-nya. Tinggal kita geser ininya kemana. Contoh ke 50 geser. Nah, setelah kita geser, otomatis akan membuat keyframe sendiri ini di 50 dan di titik titik awal di 0. Kalau kita coba play juga udah jadi animasi. Contoh mempelainya bisa menggunakan keyboard ya, di keyboard itu tanda tanya, garis miring tanda tanya ini klik. Nah ini udah animasi. Terus kita coba acak dulu bikin random animasinya. Ini animasi ini di play sendiri. Jangan lupa ya kalau sudah membuat animasi seperti ini dengan menggunakan keyframe ini selalu matikan lagi untuk auto ininya, auto keyframe modenya, supaya nanti kalau nggak dimatikan setiap pergerakan kita kebacanya nanti jadi animasi. Kita mengedit ini digeser jadi bentuknya animasi kalau ininya masih aktif. Tandanya kalau misalkan ininya merah aja berarti itu dalam mode aktif ya untuk animasinya. Baik, saya jelaskan tentang ini aja nih, karena pertemuan kali ini tuh membahas ini sebenarnya, membahas editing objek ini sama tekstur unwrap itu. Tekstur kemarin sudah pernah dibahas kan unwrap gitu ya. Saya harapkan semuanya udah mengerti untuk ngedit unwrap itu. Kalau ada yang belum ngerti bisa nanya langsung atau via WA juga bisa. Soalnya hari Senin itu ada tugas untuk membuat objek yang nah ini sudah ada teksturnya. Material itu di standar materialnya ini kan menggunakan standar standar material yang kemarin sudah dijelaskan. Mengganti standar material itu klik di sini lalu ke sini scanline standar gauge. Ini udah standar. Kamu 3D Max yang versi
2000 berapa ya, 2010 ke bawah ininya masih standar semua nih. Kalau ini udah versi baru, tapi nanti tambah bingung nanti teman-teman kalau misalkan masuk ke sini penjelasan materialnya banyak. Makanya dasar-dasarnya dulu perlu dipahami betul-betul ininya nih. Apalagi kalau sudah masuk ke material yang mode ini. Nah, material mode ini tuh seperti kayak flowchart lah. Material mode kayak ini nih. Ini nanti. Jadi di material juga biasanya tuh gak cuma diffuse ini kan bias yang sekarang dijelaskan itu hanya tampilan untuk diffuse tampilan ini nih. Nanti sebetulnya ada lagi nih bawaan material tuh ini untuk tampilan gambar awalnya itu diffuse color nih. Jadi ada lagi untuk banknya, untuk tekstur kasarnya nanti. Kalau yang udah pernah bongkar-bongkar karena game pasti banyak tuh kelihatan materialnya itu ada yang warna keungu-unguan yang seperti itu untuk ultravioletnya ya untuk seolah pantulan matahari terus tuh nanti aktif ada materialnya juga bahwa dari kayu ini terus ada banknya nanti hasil akhirnya tampilan tiga dimensinya mirip lah menyerupai objek nyata. Kalau ini kan masih kasar-kasar tuh. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum sebelum pertemuannya diakhiri? Ada yang masih bingung? Silakan ada yang mau ditanyakan. Baik ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin kita jumpa lagi di hari Senin ya. Di hari Senin untuk bahasan materi sesi ini kita akhiri saja ya. Saya sekali lagi yang ini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mau langsung ditutup aja. Ya, ya.
Baik, terima kasih semuanya ya. Mohon maaf karena ini jadwalnya mengganti perkuliahan yang kemarin Senin itu nggak bisa, ini ada halangan. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.